Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan pergi ke kebun RM Garden 2 yang ada di Desa Berambai di 16. Jarak tempuh dari RM Garden 1 ke RM Garden 2 ini kurang lebih 20 km. Kalau dihitung dengan waktu kurang lebih 1 jam kurang lebih sampai di RM Garden 1. Nah, ini kita sudah memasuki Jalan Padaidi. Jalan Padaidi ini jalan yang menuju kepada kebun kita, yaitu di Desa Berambai. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah berada di jalan bekas tambang batubara. Nah, ini jalanan masih dalam kondisi jalan tanah. Jadi kalau cuaca kering jalanan mudah dilewati, tapi kalau cuaca musim penghujan maka jalan ini agak sulit untuk kita lewati. Pagi ini alhamdulillah matahari bersinar dengan cerahnya, sehingga perjalanan kita menuju ke kebun insya Allah lancar, aman, dan terkendali. Alhamdulillah kita sudah berada di lokasi kebun RM Garden 2 yang beralamat di D16 Kampung Berambai. Nah, ini kebun yang ada di sini ini memang tampak seperti hutan ya. Kalau kita perhatikan tanaman durian lah yang ada di sini tumbuh berdampingan dengan pepohonan hutan. Tapi memang kebun yang ada di Desa Berambai ini memang kita tinggalkan selama beberapa tahun. Jadi ketika dia berbuah baru kita lihati dan kita bersihkan lagi ya. Jadi di lokasi kebun ini luas lahan kita itu kurang lebih 4 hektar. Jadi tanaman-tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman durian, kemudian ada juga lai durian, ada juga lai. Nah, umumnya varietas yang kita tanam di sini adalah durian salisun, durian ligit, yang mana durian-durian tadi adalah durian lokal Kalimantan Timur yang sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Kemudian kalau lai durian kita juga ada menanam varietas unggul nasional yang berasal dari lokal Kaltim, yaitu Holai Sentawar, kemudian ada Mandong, dan ada juga lai kayan yang berasal dari Bulungan ya. Sepintas di kebun ini memang terlihat seperti hutan ya. Kalau kita perhatikan kebun yang ada di tempat ini seperti hutan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kebunnya seperti ini, tidak bersih, tidak terawat rapi? Nah, saya punya alasan tersendiri di dalam budidaya tanaman buah-buahan yang ada di kebun ini.
Jadi saya punya pemikiran begini, durian dengan lay itu adalah tanaman yang sebenarnya adalah tanaman hutan. Nah, karena dia berasal daripada tanaman hutan, jadi kita ciptakan lingkungannya juga seperti hutan, tapi bukan berarti hutan yang betul-betul didominasi oleh pohon-pohon besar seperti meranti atau kayu kapur. Tapi hutan yang ada di kebun ini adalah hutan yang dimana tanaman buah-buahan kita itu tumbuh berdampingan dengan tanaman-tanaman pohon-pohon hutan tadi itu. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Karena kita ingin menghemat biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan ketika kita melakukan budidaya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kalau kita bandingkan dengan budidaya yang intensif, dalam arti kebunnya harus bersih, kemudian lokasi daripada perkebunan tadi itu tertata dengan rapi, maka kalau kita hitung-hitung berapa biaya yang harus kita keluarkan, itu tidak sebanding dengan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa menghemat biaya yang kita keluarkan tadi itu. Nah, kebiasaan kita, kita mengadopsi kearifan lokal yang ada di daerah kita, terutama di daerah Kalimantan Timur. Kita itu hanya membersihkan setahun sekali ketika tanaman ini berbuah. Jadi tidak kita bersihkan setiap waktu, setiap saat. Jadi kita hanya membersihkannya setiap kali dia berbuah. Jadi pada saat dia berbuah, pada saat kita ingin memungut hasilnya, pada saat itulah kita membersihkannya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana produktivitas tanaman? Produktivitas tanaman tetap terjaga dengan baik, tetap berproduksi dengan tinggi ya. Jadi kalau dihitung-hitung secara ekonomis, nah dengan sistem budidaya yang seperti ini, itu kita tetap untung. Kenapa? Karena biaya yang kita keluarkan bisa ditekan seminimal mungkin dan hasil panen bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungan dengan sistem budidaya yang seperti ini, kita menghemat dari sisi pemupukan ya. Kemudian menghemat juga dari sisi tenaga kerja, menghemat juga daripada penggunaan air untuk melakukan penyiraman. Kenapa kita kita hemat? Karena di alam itu sudah terjadi seperti keadaan yang mana dengan tanaman hutan yang ada di dekat pepohonan tadi itu mampu mempertahankan kondisi air. Jadi kondisi air yang ada di dalam tanah tetap terpelihara dengan baik, sehingga kebutuhan tanaman di dalam proses fotosintesa, proses respirasi itu bisa berjalan dengan baik karena ketersediaan air di dalam tanah tadi itu. Nah, ketersediaan air di dalam tanah itu dipengaruhi oleh tanaman-tanaman hutan yang tumbuh berdampingan dengan tanaman buah-buahan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi alam dan lingkungan tadi itu tetap lembab, tetap terjaga dengan baik, sehingga mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa tumbuh berkembang, yang mana dengan berkembangnya mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi itu akan menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, kenapa mikroorganisme tadi itu bisa tumbuh berkembang? Karena lingkungan iklim yang ada di situ tadi itu terjaga lembab ya, dalam keadaan dingin, sehingga cacing-cacing tanah, mikrobia tanah, proses pelapukan itu berjalan dengan baik karena bantuan daripada iklim lingkungan yang mendukung di dalam tumbuh kembangnya mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi itu. Nah, inilah keuntungan-keuntungan kita ketika kita melakukan budidaya dengan sistem pola tanaman utama kita pelihara dengan tanaman hutan yang ada di sekitarnya. Jadi sistemnya adalah kita tidak menciptakan lahan kita itu lahan yang intensif, lahan budidaya yang bersih. Nah, kita ciptakan lingkungan daripada kebun buah kita tadi itu adalah lingkungan seperti hutan.
Sehingga dengan lingkungan yang seperti itu tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Kemudian mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kondisi air tanah juga terpelihara dengan baik. Sehingga keuntungan-keuntungan tadi itulah yang menghemat biaya kita di dalam kita melakukan budidaya. Seperti itu ya. Nah, dari kebun ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan ya. Jadi lokasi kebun ini ditumbuhi dengan semak belukar, dengan pohon-pohon hutan. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, jadi rata-rata di kebun ini banyak belukar ya, tumbuhan-tumbuhan hutan yang memang tumbuh secara alamiah ya. Tapi kita saksikan juga, nah ini pohon lay. Pohon lay juga tumbuh dengan baik ya. Ini pohon lay sedang berbuah ya. Nah, kita tidak melakukan pemupukan secara intensif. Nah, jadi kita tidak melakukan pemupukan secara intensif. Yang kita lakukan adalah pembersihan lahan setahun sekali ketika dia sedang berbuah ya. Nah, itu. Jadi bisa disaksikan ya, semak belukar yang ada di sekitar pohon itu menandakan bahwasanya budidaya ini bukan budidaya intensif, tapi budidaya yang kita lakukan ini adalah budidaya yang mengacu kepada kearifan lokal, kepada kebiasaan masyarakat yang ada di daerah Kalimantan Timur ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, dengan kita berjalan melihati kebun buah yang ada di Desa Berambai ini, mungkin cukup bagi kita untuk berbagi ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi alternatif ketika kita melakukan budidaya tanaman buah-buahan. Nah, mudah-mudahan keinginan daripada teman-teman yang pengen berkebun buah durian bisa mengadopsi teknik budidaya yang kita sampaikan ini. Demikian perjalanan kita menuju kebun buah RM Garden.